Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada episode kedua. Kita masih dalam latihan fisika. Kali ini akan melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak rotasi. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah dalam belajar sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pada gerak rotasi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah partikel melintasi lingkaran sesuai dengan persamaan T sama dengan T kuadrat dikurangi 4T ditambah 10 dalam satuan radian. Jadi semuanya menggunakan satuan SI. Hitunglah berapakah waktunya ketika partikel tersebut berhenti. Maka ini adalah jawaban yang disediakan dalam soal. Kita bahas bersama-sama. Ini adalah persamaan yang sudah ada dalam soal. T sama dengan theta sama dengan T kuadrat dikurangi 4T ditambah dengan 10. Berapakah waktunya apabila omeganya sama dengan 0? Maka dengan demikian, omega sama dengan d theta dibagi dt sama dengan 0. Kita masukkan persamaan tetanya, maka d per dt dikalikan t kuadrat dikurangi 4t ditambah dengan 10 sama dengan 0. Maka ini diturunkan, 2 kali 1, 2, ini pangkat 1, ini 1 dikalikan 4, pangkatnya 0, maka dengan demikian 2t dikurangi 4 sama dengan 0. Maka ini dipindah ke ruas kanan menjadi 2T sama dengan 4 sehingga T-nya sama dengan 2 sekon. Jadi cukup singkat. Yang penting kita bisa menurunkannya dengan baik. Sehingga persamaan itu bisa disesuaikan. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah roda berputar dengan posisi sudut theta sama dengan negatif T pangkat 3 ditambah 12T kuadrat ditambah 3. Hitunglah percepatan sudutnya pada T sama dengan 4 sekon dalam satuan radian per sekon kuadrat. Maka dengan demikian kita langsung saja bahas bersama-sama. Ini adalah tetanya sama dengan negatif T pangkat 3 ditambah 12T kuadrat ditambah 3 dalam radian. Berapakah percepatan sudutnya pada waktu T sama dengan 4 sekon? Maka alfa sama dengan D kuadrat theta dibagi dt dikuadratkan. Jadi alfa merupakan turunan kedua dari fungsi posisi sudutnya. Maka dengan demikian d kuadrat dibagi dengan dt kuadrat dikalikan negatif t pangkat 3 ditambah 12t kuadrat ditambah 3. Diturunkan 3 kali negatif 1 maka menjadi pangkat 2. Ini adalah 24t pangkat 1. Ini diturunkan 0 maka d per dt-nya, nah sekarang sudah hilang, kuadratnya menjadi pangkat 1. Ini adalah fungsi kecepatannya pada kecepatan sudutnya, maka menjadi negatif 3t kuadrat ditambah 24t. Ini adalah kecepatan sudutnya. Maka kita turunkan sekali lagi menjadi, ini adalah 6, negatif 6, maka ini adalah 24-nya dikalikan 1. Maka alfanya sama dengan negatif 6T ditambah 24 dalam radian per sekon. Kita masukkan nilainya, nilai waktunya adalah 4, maka dengan demikian pada waktu T sama dengan 4 sekon, percepatannya sama dengan 0. Ini dikalikan 4, maka negatif 24. Ini adalah pada soal nomor 2. Ini adalah fungsinya pada alfa adalah turunan kedua dari fungsi posisi sudutnya. Kita lanjutkan pada soal nomor 3.
Suatu partikel melakukan gerak melingkar beraturan dengan persamaan kecepatan sudut. Omega sama dengan T kuadrat dikurangi 2T radian per sekon. Hitunglah percepatan sudut setelah detik ketiga. Nah, ini adalah pilihan yang diberikan sebagai nilai percepatan sudutnya. Kita bahas bersama-sama. Omega sama dengan T kuadrat dikurangi 2T radian per sekon. Berapakah percepatan sudutnya pada waktu T sama dengan 3 sekon? Maka percepatan sudut adalah fungsi turunan pertama dari kecepatan sudutnya. Maka alfa sama dengan D per dt ya, dikalikan T kuadrat dikurangi 2T. Ini diturunkan menjadi 2 T pangkat 1. Ini 2 kali 1 T pangkat 0. Maka 2T dikurangi 2 dalam satuan radian per sekon kuadrat sebagai persamaan kecepatan sembarang waktunya. Pada waktu T sama dengan 3 sekon, maka alfa 3 sama dengan 4 radian per sekon kuadrat. Ini adalah 6, maka dikurangi 2 adalah 4 radian per sekon. Jadi cukup singkat sebenarnya, kita tidak usah bingung dengan persamaan-persamaan pada gerak rotasi. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Sebuah benda bergerak melintasi lingkaran dengan kecepatan anguler omega sama dengan 4T ditambah dengan 10 radian per sekon. Semua besaran menggunakan satuan dasar SI. Pada saat T sama dengan 0, sudut mula-mulanya boleh demikian, sama dengan 25 radian. Maka posisi sudut pada saat T sama dengan 5 sekon berapa radian? Kita langsung bahas ya, bahwa omeganya 4T ditambah 10. Theta nolnya pada waktu T sama dengan 0, 25 radian. Berapakah T-nya pada waktu T sama dengan 5 sekon? Maka theta sama dengan theta 0 ditambah dengan integral omega dt. Karena apa? Yang diketahui omeganya dulu, kemudian naik menjadi posisi. Maka ini diberikan fungsi integralnya. Maka dengan demikian 25 ditambah integral dari 4T ditambah 10 dt. Kalau integral maka pangkatnya bertambah, tetapi harus dibalik pangkatnya. Maka dengan demikian ya, ini adalah pangkat 1 menjadi pangkat 2 dibalik setengah, maka menjadi 2T kuadrat. Maka ini T pangkat 0 menjadi 10T. Maka 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 25 dalam satuan radian. Pada waktu 5 sekon, maka tetanya adalah 2 dikalikan 5 kuadrat ditambah 10 dikalikan 5 ditambah 25, maka ketemunya 125 radian. Inilah yang kita inginkan karena ada ke posisi mula-mula, ya, besaran sebagai posisi mula-mula, maka dimasukkan bahwa persamaannya boleh theta sama dengan theta 0 ditambah integral omega dt. Itulah pada soal nomor 4. Sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 5. Sebuah benda berotasi mengelilingi suatu sumbu dengan persamaan rotasi sudut theta sama dengan 2T ditambah 3 dalam radian. Maaf, bukan radian per sekon, tapi dalam radian. Persamaan tersebut dapat dinyatakan bahwa ini adalah pernyataan dari 1 sampai 4. Betulkah semuanya demikian? Kita teliti satu per satu. Theta sama dengan 2T ditambah 3 dalam satuan radian. Maka dengan demikian, pada T sama dengan 0, posisi sudutnya adalah 3 radian. Maka ini dimasukkan 0, sehingga theta 0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 3
dalam satuan radian, ya, maka tetanya sama dengan 3 radian. Nah ini maaf, bukan radian per seon, tapi dalam satuan radian. Jadi pernyataannya benar, jawabannya juga benar, maka terpenuhi pada soal nomor 1. Pada pernyataan yang kedua, kecepatan sudut benda adalah tetap, maka kita turunkan bahwa omega sama dengan d theta per dt sama dengan d per dt 2t ditambah dengan 3. Ini pangkat 1 diturunkan menjadi 2, pangkatnya 0, maka ketemunya adalah omega 2 radian per sekon. Ini artinya benda tersebut bergerak dengan kecepatan sudut tetap. Jawaban benar, pernyataan juga benar, maka terpenuhi untuk pernyataan yang kedua juga benar. Kemudian yang nomor 3, pernyataan ketiga, percepatan sudut benda sama dengan 0, maka alfa sama dengan d omega per dt sama dengan d per dt dikalikan dengan 2. Karena tidak ada fungsi t pada omega, maka dengan demikian percepatan sudutnya sama dengan 0. Jadi pernyataannya benar, jawabannya benar, terpenuhi kedua-duanya juga benar. Yang nomor 4, pernyataannya laju linearnya sama dengan 2 meter per sekon. Maka dengan demikian kalau R-nya sama dengan 1, maka ini tetap sama, menghasilkan bahwa 2 dikalikan 1 menjadi 2 meter per sekon. Jadi dengan demikian boleh dikatakan bahwa pernyataannya benar, jawabannya benar, maka terpenuhi kedua-duanya benar. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 benar. Inilah pada soal nomor 5. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Jadi sebuah benda yang awalnya diam dipercepat dalam suatu lintasan melingkar berjari-jari 3 meter menurut persamaan bahwa alfa sama dengan 12t kuadrat dikurangi 18t ditambah 20 radian per sekon kuadrat. Jika pada mula-mula posisi sudut benda sama dengan 0, hitunglah posisi sudut benda pada saat t sama dengan 2 sekon dalam radian. Ini adalah nilai-nilai posisi sudutnya. Kita bahas bersama-sama. Alfanya sudah ada dalam soal seperti ini. Berapakah tetanya? Pada waktu T sama dengan 2 sekon dan sudut mula-mulanya adalah 0. Maka dengan demikian, pada soal nomor 3 tadi sudah soal nomor 4 tadi sudah diberikan demikian. Theta sama dengan theta 0 ditambah integral dari A dt. Maka harus integralkan 2 kali supaya bisa mencapai posisinya. Maka dengan demikian, maka theta sama dengan 2 kali integral A dt. Maka dengan demikian, integral dari 12t kuadrat dikurangi 18t ditambah 20 dikalikan dengan dt. Kita turunkan satu integral dulu, berarti mencapai pada kecepatan sudutnya. Maka ini pangkatnya jadi 3, 12 bagi 3 adalah 4. Ini pangkatnya 2, 18 bagi 2, maka 6. Ini adalah menjadi 20t. Jadi ini menjadi bahwa integral dari 4t pangkat 3 dikurangi 9t kuadrat ditambah dengan 20. Diintegral sekali lagi, ini adalah 4 bagi 4 1, maka t pangkat 4, ini adalah 3, maka 3t pangkat 3, ini adalah 10t kuadrat. Maka dengan demikian, tetanya sama dengan 4t pangkat 4 dikurangi 3t di pangkat 3 ditambah 10t dikuadratkan.
Maka dengan demikian dimasukkan angkanya pada waktu 2 sekon, 2 pangkat 4 dikurangi 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 10 kali 2 pangkat 2 dalam radian. Sehingga ketemunya adalah 32 radian. Jadi kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini sesuai dengan aturan integral atau aturan pada turunan. Kita lihat posisinya. Kalau alfa mesti akan naik menjadi omega, naik menjadi theta. Maka kalau diturunkan adalah theta turun menjadi omega, turun menjadi alfanya. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga soal dari 1 sampai 6 dengan variasi soal yang berbeda-beda dapat diselesaikan dengan baik dan kita menemukan cara cepat untuk melakukan persoalan-persoalan tersebut. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.